Ya, selamat siang. Gua tumberan nih. Gua stream siang karena gua tadi lagi buka Twitter rame banget. Trending-trendingnya tuh lagi unik-unik ya. Bentar gua sekalian setting live chat dulu sebentar, sebentar. Salah mencet lagi gua. Bangke. Gimana sih? Gimana sih? Bentar, 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 bentar. Hmm, lupa mulu gua nyeting live chat, kocak. Oke. Oke, udah jadi. Nah, oke, batuk dulu. Eh, oke, selamat datang di nyari yang seru-seru di Twitter, anjang. Gue udah 5 kali gue nyari yang seru-seru di Twitter, anjing. Nggak nyadar udah 5 kali, be. Jadi, eh gue tadi pagi tuh lagi buka buka Twitter, terus ternyata trendingnya lucu nih, blokir kominfo. Jadi ada hashtag blokir kominfo. Yang pertama tuh semalam gue lihat si ini apa namanya Tretan Muslim. Dia, aduh, black, Tretan Muslim. Semalam gue ngeliat dia tiba-tiba tuh ngepost video semalam tuh ngeblokir ngeblokir kominfo. Gue bilang, lah ini bocah kenapa gitu, ini abang-abang Madura nih kenapa nih. Terus ternyata di pagi hari ada eh, hashtag blokir kominfo. Nah, ternyata kominfo tuh lagi ngeblokir-blokirin eh, apa namanya, aplikasi-aplikasi yang eh, nggak terdaftar PSE. Kan kemarin tuh banyak banget tuh yang katanya mau ngeblokir WhatsApp, terus YouTube dan segala macamnya gitu karena nggak terdaftar PSE gitu. Dan sekarang yang diblokir itu Steam. Gue buka Steam, kagak bisa dibuka, bro. Kocak. Steam gokil. Terus sama PayPal. PayPal PayPal juga nggak bisa tuh, kocak. Ada beberapa apa namanya aplikasi yang diblokir sama Kominfo gitu. Gue nggak tahu alasannya apa, nanti kita cari tahu ya kan. Gue cari tahu, gue coba cari-cari ya kan, kita cari bareng-bareng gitu, ini ada HP gitu. Dan beberapa aplikasi tersebut yaitu Battle.net sama Epic Games, banyak banget dah. Gue udah nyimpenin beberapa postingan-postingan orang gitu mengenai pemblokiran ini. Yang pertama, teks dari programmer nih, ada nih yang diblokir sama dia. GitHub
Emang kita biaya ya? Coba kita buka. GitHub. Oh enggak, GitHub masih bisa dibuka. GitHub masih bisa dibuka. Kalau GitHub apa namanya nggak bisa dibuka sih lebih aneh sih, karena developer kan rata-rata pakai GitHub semua ya buat remote dan segala macam gitu. Cuman GitHub masih bisa lah gitu. Nih Steam diblokir. Oh ini aplikasi-aplikasi yang belum diregistrasi ke PSE gitu. Ini udah nih, udah linkin udah, kalau dokter udah, nih Steam udah keblokir. Nah ini aplikasi-aplikasinya Steam, Nation, Gmail, geblek, Gmail, Google Classroom, apalagi nih, Pinterest, Mangaku, Mediafire, LinkedIn, oh ini udah nih, Roblox, SoundCloud, apalagi nih, Waze anjir, Wikipedia lah, Wikipedia, masih Wikipedia di blok, geblek, enggak anjing, sih bisa geblek, anjing Wikipedia di blok mah gokil banget dah. Enggak masih bisa masih bisa. Nah banyak perdebatan nih, sampai dokter Tirta tuh ngomong, ngapain sih pakai acara diblokir gitu, Steam melanggar dari segi apanya, katanya dukung e-sport tapi Steam malah diblokir gitu, nggak bisa main Dota dong, gini amat sih bung. Tahu kan Mobile Legend itu cara mainnya mirip-mirip Hero Dota katanya, terus disuruh main ML semua gitu yang ngedota gitu. Males komen tapi ini harus dikomen, serius, ora penting tenang. Ya gimana ya, ya Steam kan rata-rata kan orang-orang download game gitu terus berbayar juga, kayaknya Steam itu udah bayar pajak juga deh. Ya terus gamers gitu suruh main HP. Bener nih kata dokter Tirta gitu, apa namanya, e-sport ngedukung e-sport tapi game-gamenya tuh apa ya, portal gamenya itu dibunuh gitu ya, terus ya gimana kocak. Terus apa namanya, banyak yang nggak setuju. Nah ini kan si siapa namanya, Infocom PMK nih, @infocom PMK nih, di 26 Juli kemarin dia bilang, sobat siapa nih yang hobi main game online gitu. Wah udah banyak pasti ya, karena semakin memajunya peminat game online di Indonesia. Kementerian Kominfo berencana akan mendukung dan meningkatkan game yang dikembangkan oleh pelaku industri lokal. Sedangkan portal apa namanya untuk download gamenya diblokir. Ah gimana ya kan? Aneh gitu. Ya maksud semuanya cuman main dari Play Store anjing. Goblok. Epic Game terus yang lain-lain tuh diblokir. Kan kocak ya. Nah ini ngomong 26 Juli. Sedangkan lagi ajan bro. Ajan dulu kali ya. Ajan dulu ya, ajan. Lagi ajan bro. Sorry. Ajan dulu.
Oke, lanjut. Apa namanya? Azannya udah berhenti. Ya, untuk masalah pemblokiran dari Kominfo ini sedikit unik kalau menurut gua. Karena nggak memikirkan dari sisi apa namanya? Dari sisi orang-orang yang dirugikan gitu. Sekarang banyak orang penggiat game gitu. Orang-orang suka main game dan bahkan orang nyari duit dari game gitu, kayak gamers, YouTuber gamers dan e-sport. Itu kan butuh apa ya namanya? Butuh game yang nggak cuma dimainin sendiri gitu. Ya mereka juga bekerja dari game gitu, mainin game, ngibur orang gitu dari game tersebut gitu. Nah, portal gamenya apa namanya, di blok dan nggak bisa dimainin gitu kan, aneh kalau menurut gue ya. Kemudian untuk PayPal ini aneh juga sih dari PayPal. Nah, emang Kominfo nggak mikir apa orang-orang tuh yang freelancer dari misalkan bikin gambar, bikin ya freelancer buat orang luar lah gitu. Misal kerja sama orang luar, terus pokoknya penggiat apa namanya, konten untuk orang-orang luar tuh ya kan bayarnya pakai PayPal kan biar gampang gitu. Tapi malah diblokir sama Kominfo gitu. Aneh kan? Lucu gitu kalau menurut gua, main blok aja gitu, nggak berpikir siapa yang dirugikan, merugikan dari sisi apa aja gitu. Sebel sih ngelihatnya, maksudnya mereka pengen nyari instan gitu, tapi nggak nggak mengatasi solusi gitu, nggak mengatasi masalah gitu, nggak ngeluarin solusi gitu. Misal kayak tadi kan dia ngomong bahwasanya gue pengen memajukan mana sih nih umpamanya gue pengen memajukan game yang dikembangkan oleh pelaku industri lokal. Nah, mungkin berpikirnya bahwasanya Kominfo tuh pengen Steam itu diblokir biar orang-orang yang main PUBG ya pokoknya produk-produk luar lah gitu nggak dimainin sama orang Indo gitu. Ya sedangkan orang Indonesia juga ngupload gamenya itu di Steam gitu rata-rata ya. Ya karena dia berbayar terus udah komplit banget isinya Steam itu, tapi malah diblokir gitu. Nah orang-orang yang kayak gini kan nggak apa ya, maksudnya aduh gue udah speech aduh gue udah nggak bisa ngomong anjing, gokil banget sumpah. Mereka ada masalah tapi nggak ngasih solusi gitu. Kalau solusinya kayak gini tuh malah bikin mati anjir, bukannya mengatasi masalah gitu, malah ngebunuh. Kocak ya. Ada apa nih sebabnya nih? Kenapa diblokir, dihack? Sebelum ini tuh Kominfo dihack mana ya? Mana kemarin gambar ya?
di berita ya deh. Coba kita buka satu-satu. Jadi di hack terus isinya lu kalau seandainya pokoknya tentang yang apa PSE itu tentang registrasi lah. Jadi website Kominfo itu dikomentarin sama yang hacker lah. Dia bilang lu ngapain sih apa namanya bikin PSE gini, website lu tuh belum terlalu apa namanya aman gitu. Kenapa bisa gue katakan gitu ya? Buktinya gue ngirimin apa namanya kata-kata ini tuh di sini gitu. Mohon maaf aja gitu katanya. Pokoknya di websitenya tuh ada tulisan gitu gede banget. Cuman nggak tahu fotonya kemana sekarang. Hack Kominfo. Mana ya? Ada kok kemarin tuh. Gue ngeliat. Mana ada tulisannya kemarin tuh, banyak banget. Nah, jadi kemarin tuh di halaman ini tuh ada tulisan gede banget di sini. Ya, isinya tuh kayak tadi. Web lo tuh kurang aman gitu. Di sini apa di mana ya? Gue lupa ngecek lagi. Lupa apa namanya? Nama websitenya lupa gue. Ya gitu. Berarti alasannya adalah belum registrasi gitu. Cuma kalau alasannya belum registrasi terus diblokir si Steam gitu. Jadi Steam diblokir alasannya karena belum registrasi ke PSE. Cuman kalau menurut gua tiba-tiba diblokir gini, ini malah matiin orang-orang yang bekerja di industri game gitu. Entah orang yang tadi yang disupport oleh pemerintah tentang game lokal gitu, itu juga bakalan mati karena nggak ada yang bisa download dong, ya kan? Aneh-aneh aja dah, sumpah. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Steam udah diblokir tapi slot belum diblokir, padahal beli game di Steam udah bayar pajak, tapi kita malah dianjurkan untuk main slot. Wah. Oh iya, PayPal juga diblok oleh Kominfo, tapi pinjol masih merajalela. Wah. Tuh yang website-website kayak gini malah masih bisa dibuka. Seharusnya kan Kominfo ya orang mah yang kayak gini nih yang diblokir nih, yang kagak bener gitu. Kocak deh, sumpah. Ini untung Twitter waktu itu udah apa namanya
udah ini ya, udah registrasi ya. Coba belum registrasi, buset, orang-orang Twitter makin ngamuk. Tiba-tiba nggak bisa dibuka, harus pakai VPN ya. Udah kayak Reddit anjing, Reddit kan nggak bisa dibuka gara-gara di blok. GitHub, emang GitHub juga ya? Kalau GitHub apa namanya? GitHub di blokir juga, itu lebih aneh sumpah, karena mereka yang para para programmer tuh rata-rata pakai GitHub kan. Ini kalau GitHubnya diblokir mau gimana nih? Orang-orang yang ngoding gimana nih? Mau remote kan lebih gampang gitu kalau GitHub ya kan. Orang-orang juga udah gampang nih. GitLab, Gitbucket, PyPI, npm. Nggak bisa pakai npm, nggak bisa pakai npm, nggak bisa pakai GitHub. Udah kelar, lu bikin aplikasi juga, bikin website kagak bisa kelar tuh. Ya kan gue bilang tuh, gue tantang Kominfo untuk beneran blokir GitHub sama npm. Kalau berani keren sih, bisa hancur dunia digital Indonesia. Iyalah ya, karena developer pakai GitHub gitu. Orang-orang yang belajar pemrograman biasanya kalau nge-remote tuh pakai GitHub gitu. Terus buat nyimpen data-datanya tuh di GitHub gitu. Ya masa mau diblokir, udah kocak gitu, sumpah. Terus misalkan nggak daftar-daftar, kerugian bagi Steam apa gitu? Yang di luar masih bisa dipakai, yang rugi cuman orang Indonesia, kocak. Ini aneh deh. Umpama nih si apa namanya, si siapa dah, si Kominfo nih bilang, lu kalau seandainya nggak mau registrasi ke gua blokir ya. Terus kata Steamnya, ya udah blokir aja, orang gua nggak perlu, lu juga gua udah kaya gitu. Banyak juga yang mau download dari luar gitu, nggak perlu kayaknya negara lu juga. Walaupun negara lu banyak, ada beberapa negara gitu yang masih pakai aplikasi gua, kayaknya nggak penting juga lu ada di tempat gua gitu. Ya umpamanya gitulah, ya ngapain juga ya kan. Optimisme Menkominfo 2024 Indonesia jadi pusat digital Asia Tenggara. Wah, orang ini diblokir belum 2024 anjing. Menurut Menkominfo Johnny G. Plate, pemerintah terus fokus mewujudkan target menjadi pusat digital ASEAN dengan membangun infrastruktur digital secara serius dan sungguh-sungguh. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan secara masif, baik di hulu dan di hilirnya, agar bisa menjangkau seluruh wilayah di tanah air. Kita mempersiapkan infrastruktur dengan baik, sehingga di akhir kabinet 2024, fondasi-fondasi infrastruktur digital ini sudah disiapkan dengan baik, sehingga kita bisa berkembang dan menjadi hubungan digital di ASEAN gitu kali, hub digital di ASEAN. Ya, cuman diblokir. Ini dari asumsi 5 jam yang lalu. Terus di hari ini ada nggak gamers yang main game? Ya pasti masih ada sih, cuman update nggak game-game mereka gitu. Misal mau download yang sekarang lagi ini nih, lagi apa namanya, tiba-tiba lagi launching game di apa namanya, di Steam gitu, launching game baru, terus tiba-tiba youtuber game kagak bisa ngikutin gara-gara Steamnya tuh di blok anjing. Goblok. Pecah.
perihal PSE aja repot banget deh, sumpah bikin repot anjing, nggak jelas. Blokir Kominfo. Nasib platform digital seperti Google, Twitter sudah jadi dan kawan-kawan barangkali tidak jadi kena, tapi bagaimana dengan nasib kita? Video ini menjelaskan sesungguhnya yang bersembunyi di balik ancaman pemblokiran PSE. Ini dari 25 Juli nih. Data pribadi kita sering bocor, terus banyak penipuan, piramid scheme, tapi juga masuk ke kas negara dan di core yang ada di kepala pemerintah soal meremas mentimun itu bakal berbeda dari apa yang ada di pikiran warga. Kenapa membantah lagi? Hilih kintil. Ancaman pemblokirannya bukan masalah utama. Yang jadi pertanyaan adalah apa yang akan terjadi setelah itu. Absurd. Data pribadi kita sering bocor, terus banyak penipuan, piramid scheme, tapi juga masuk. Jadi tujuan apa namanya pemerintahan bikin PSE itu biar data kita aman gitu. Kita baca aja. PSE Kominfo. Nih, buat apa? Keterangan yang menyatakan bahwa PSE lingkup private menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap sistem elektronik dan data elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu apa namanya? Tapi belum menjawab. Buset bocah, ngapain ke rumah gua, anjing berisik banget. Lagi depan gue lagi ada apa nih? Bangke bocah malah teriak-teriak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PSE merupakan pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dapat dilakukan untuk pelayanan publik atau non-publik. Kita nih baca dulu aja, sembari nyari tahu. Sambil ngerokok dulu. Manfaat mendaftar menjadi PSE. Pada dasarnya mendaftar menjadi PSE di Kementerian Komunikasi dan Informasi, apalah itulah. Pastinya adalah patuh terhadap hukum dan membuat bisnis Anda lebih dipercaya klien. Enggak juga. Selain itu, instansi pemerintahan juga menjadikan tanda daftar PSE sebagai persyaratan dalam berbagai izin seperti OJK. Oke, itulah beberapa hal penting terkait pendaftaran PSE. Dengan mendaftarkan perusahaan berarti Anda telah ikut serta dalam meningkatkan kemajuan teknologi dan bisnis di Indonesia. Bagi Anda yang masih bingung mengenai PSE dan prosedur yang harus Anda lalui, Anda bisa menggunakan layanan Liberia dalam mendapatkan tanda daftar PSE agar tidak perlu repot lagi melakukan pendaftaran PSE. Dengan Liberia, Anda bisa menemukan berbagai macam solusi mengenai masalah hukum dan perlindungan bisnis. Segera konsultasikan masalah Anda. Oh. Jadi, gue paham maksudnya. Jadi PSE itu dimaksudkan, kalau kalian tahu masalah Indodax dan apa ya, aplikasi yang waktu itu tuh yang buat cryptocurrency ya kan. Waktu itu tuh ada yang nggak terdaftar OJK dan sebagainya lah. Nah, biar orang-orang tuh yang masalah keuangan itu apa namanya, bisa dipercaya lah, bisa dipertanggungjawabkan lah sama pemerintah gitu kalau udah daftar PSE gitu. Cuman kalau untuk blokir secara apa ya, brutal kalau menurut gua itu tuh nggak bisa seenaknya gitu anjir.
Yahoo juga diblokir. Kocak. Kita nyari refresh aja ya, kayak ada yang baru. Reject modernity, return to bajakan. Wah. Jadi maksudnya tuh Steam kan berbayar, terus kalau seandainya udah daftar PSE udah dilindungi tuh sama pemerintah. Tapi entah tanggung jawabnya gimana ya Pak. Pokoknya begitulah. Seenggaknya pemerintah tuh udah ngasih cap bahwasanya ini aman gitu, umpama. Ya cuman kalau kayak gitu caranya enggak gitu. Ya lu sama aja kayak mau kerja dengan cara instan gitu. Maksudnya kerja cara instan ya kalau ada apa-apa tuh baru misal dia masuk nggak nih ke PSE gue gitu. Kalau nggak masuk gue nggak mau bertanggung jawab ya gitu. Ya gitu. Modelnya begitu. Biar instan. Dia masuk nggak? Kalau nggak masuk ya gue nggak mau tanggung jawab ya. Iya. Ya bukan menjelek-jelekan sih, cuman maksud gue tujuannya tuh mengatasi masalahnya tuh nggak solutif gitu. Kocak ya, Indonesia ada ininya kelakuannya, pemerintahannya aneh-aneh. Siapa yang cita-citanya dapat proyek miliaran dari pemerintah, main blokir situs sembarangan tanpa survei masyarakat, terus lempar kerjaan dan tanggung jawab ke anak bangsa supaya dia tinggal nyuruh-nyuruh dan bisa nikmatin duitnya adik-adik. Wah. Ya sebenarnya ya itu gue bilang tadi, paling enggak dia lebih mudah lah buat survei kesalahan gitu. Misalkan gue udah bayar di sini, ini scam nih, aplikasinya scam, gini. Dia daftar nggak di PSE gue gitu. Terus kalau nggak daftar gimana? Ya gue nggak mau tanggung jawab ya, karena dia nggak mau daftar di PSE gue. Sama gitu, lepas tanggung jawab. Bisa kayak gitu kan, jadi orang juga males anjir. Adopt masih bisa kok Adopt. Autodesk. Autodesk tuh yang kayak AutoCAD dan segala macam ya kan, 3D Max. Bisa kok Autodesk. Masih bisa. Masih oke. Ya gua ngerasa sih nggak ngelihat kerugian dari pemblokiran ini sih. Maksudnya main blokir aja gitu. Seenggaknya kalau seandainya orang-orang yang ya kan, misal lu punya aplikasi nih, ya lu mau daftar ke Indonesia gitu, umpama dari luar gitu mau daftar, gue daftar ke Indonesia ya, terus
benefitnya apa bagi gua, kan pasti begitu kan, orang berpikir pasti ngeliat benefitnya dulu gitu. Umpama ya lu bakalan apa namanya, lebih dipercaya sama orang-orang. Ya aplikasi gue udah dari dulu anjir, kayak Steam gitu kan modelnya, aplikasi gue udah dari dulu, orang-orang juga udah pakai gitu dan orang-orang percaya. Terus apa lagi gitu. Terus orang-orang yang freelancer pakai PayPal gimana ya? Aneh juga sih. Kesian aja. Mana masih ada saldo lagi di PayPal, nggak bisa di withdraw. Kesian. Mending saran gue mah lu nanya dulu nih, gue blokir boleh gak nih gitu, kayak apa gimana, kayak ada obrolan kayak gitu. Tiba-tiba diblokir kan aneh banget anjing ya, walaupun gak tiba-tiba banget sih ya, cuma masal banget anjing, banyak banget, gila. Nggak satu-satu tak 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 gitu tapi berat langsung semua, goblok. Set bocah teriak-teriak B di rumah gua, suek banget dah. Ada B. Slot masih lancar aja. Padahal dia nggak aman loh. Bisa aja scam, malah lebih parah kan kalau situs judi tuh. Cuman masih ada kan, kocak. Harusnya ini yang kalian blok, kosong ini, leren dipisuhi wong di seks bahasa Jawa lagi. Halo, Anda ada oh SMS gitu. Ada aja orang yang nyebar data anjing, ngebelin banget. Kebijakannya aneh, nggak terlalu membuat masalah tuh jadi padahal udah siang loh, masih aja ada kayak gini nih trendingnya. Kominfo, kami mendukung industri 4.0, Blockstream, PayPal, LinkedIn, dan lain-lain. Wah. AdSense diblokir, ya mampus. YouTuber meninggal. Tapi Google kayaknya udah enggak deh, aman deh Google mah. Google udah apa namanya, daftar kayaknya ya. Tapi gue yakin ini nggak bakal lama karena trending di Twitter. Segala sesuatu pemerintahan, semua
sisi pemerintahan itu nggak bisa denger kata-kata warga, kata-kata rakyatnya, kata-kata masyarakat gitu. Kalau ngomongnya langsung di Twitter, di Instagram, di semua platform sosial media harus trending dulu baru bisa ditanggulangi gitu. Karena Kominfo sudah sangat meresahkan, hari ini gantian kita yang blokir Kominfo di kantor Kementerian Kominfo gitu kali ya. Surat dari 11.000 netizen yang sudah berpartisipasi di hashtag protes netizen juga telah diberikan dan ditempatkan dengan gembok pas depan kantor mereka. Semoga mereka baca ya. Ini kayak gini-gini nggak boleh denger, lo harus trending nih kayak gini tuh baru didengar. Dari yang udah sih kayak gitu. Lucu. Terus kalau berarti kan misalkan online ya, game online kayak kayak EA tadi, kayak Counter Strike gitu, game online berarti orang-orang nggak bisa main dong. Lah youtuber yang main CS misalkan berarti nggak bisa main dong. Sian anjing, hari ini diem anjing, kagak ngapa-ngapain, gabut main Twitter. Kita lihat ya YouTube yang live siapa aja, ada nggak nih YouTuber yang lagi live? Oh ini ada nih, Kobo, cuman ini game offline ya. Di gue cuman 3 doang. Ini lagu Lofi, ini Muse tuh anime. Nah, ini Kobo main game offline tapi main game offline. Unik. Steam nerapin pajak 10% buat penggunanya yang beli game, di mana dapat membantu pemasukan kas negara dari gamers yang beli game buat ngurangin hutang. Ntar dulu, pajaknya dia kemana? Pajak Steam. Biasanya pajak-pajak kayak gitu tuh ke ke Amerikanya, bukan. Sesuai dengan pengumuman sebelumnya, pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% untuk setiap pembelian game di Steam ini sudah mulai berlaku secara resmi sejak 1 Juli 2020 kemarin. Oke, udah 2020 10%. Loh, kalau sudah termasuk pajak sejak awal berarti Steam korupsi jatah uang pajak dong sebelum. Kalau sudah dipotong dari harga jualnya berarti nanti yang nanggung 10%-nya publisher atau developer. Nggak tahu nih gimana. Udah ke Indonesia sih dari dari 2020.
kena PPN. Jadi pemerintah udah nerapin PPN di Steam. Gue yakin sekitar seminggu lah udah kelar ini masalah. Cuman aneh gitu. Bahkan kalau nggak salah tuh media-media luar tuh udah nginfoin kayak gini juga. Jadi hal yang lucu di luar mah. Lah ternyata dulunya biasa ngurusin kebon, disuruh ngurus internet. Mana bukan lulusan bidang TIK. Rambut aneh. Pernah bilang kalau pemerintah bilang hoax, ya hoax. Itu absurd banget. Lain kali Kominfo harus lulusan TIK yang udah bayar pajak, protes ke presiden gitu. Wah. Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju, ia merupakan lulusan Universitas Katolik Ahmad Jaya dan mulai bisnis alat-alat perkebunan pada awal 1980. Ih, yang nyebar-nyebar itu data, kenapa sih nyebelin banget dah. Nggak gitu caranya, men. Yang nggak daftar PSE kami blokir. Nah, itu permasalahan yang tadi. Ya mungkin segitu aja ya stream kali ini. Ya semoga ada titik terangnya lah dalam pemblokiran Kominfo ini. Ya menurut gua Kominfo terlalu nggak mikir ke depannya gitu, nggak mikir kerugian apa aja yang bakal ada gitu setelah pemblokiran ini gitu. Karena nggak cuma orang-orang tuh nggak cuma main game sendiri gitu, bahkan mereka juga main game karena kerja di YouTube, kerja sebagai e-sport lah, sebagai turnamen game juga kan sebagai pekerjaan gitu. Maksudnya gimana ya, terlalu mudah untuk menarik kesimpulan bahwasanya gue bakal blokir nih aplikasi gitu. Kayaknya sesuatu yang semena-mena kalau menurut gue ya, semena-mena. Nah, satu kata dari seluruh freelancer dan streamer di seluruh Indonesia buat instansi satu ini. Cantol. Wah, cantol. Ya pokoknya segitu aja stream kali ini. Intinya semoga ada titik terang dari pemblokiran ini. Dan juga masalah PSE nih, lanjutin enggak sedikit masalah PSE. Kalau menurut gua diperbaiki dulu PSE-nya gitu, maksudnya keamanan website lu gitu, website pemerintah, biar bener-bener orang-orang yang mendaftar di tempat ini tuh bener-bener percaya gitu bahwasanya PSE ini melindungi
aplikasinya juga gitu, bukan cuman sekedar registrasi terus ya udah gitu. Ya karena website Kominfo aja masih bisa diblokir gitu. Ya sekecil itu gitu. Maksudnya gimana ya? Hal kecil itu aja udah bikin orang-orang yang punya aplikasi tuh nggak pede untuk mendaftar ke PSE gitu. Gimana ya? Nih, yang gue bilang tadi nih, yang permasalahan di hack nih. Mohon maaf untuk yang terhormat siapapun itu yang ada di Kominfo, buatlah website yang benar dan aman terlebih dahulu, barulah suruh pengguna internet untuk mendaftar di sistem PSE-an ini. Terus website ini, ya kan, PSE dari Kominfo sama sekali belum benar dan tidak aman. Buktinya adalah Anda bisa membaca tulisan ini. Tulisan ini tidak ditulis oleh seorang admin, melainkan pengguna biasa. Ternyata sangat amat mudah membobol aplikasi buatan Kominfo yang katanya memerlukan dana miliaran hingga triliunan. Menyedihkan sekali menurut saya. Gitu. Ya gitulah, pokoknya untuk masalah PSE ini ya lu benerin dulu PSE-nya, orang-orang juga percaya jadinya kan. Ya kan masalahnya kan bukan perihal lu daftar terus lu bisa dipercaya sama instansi gitu. Instansi maksudnya orang-orang yang bisa menjadi investor gitu apa segala macam. Ya nggak gitu juga. Ya lu harus melindungi si aplikasinya tersebut juga gitu. Kalau website Kominfo bisa diblokir, apalagi aplikasi-aplikasi yang bukan punya dia gitu. Kayak WhatsApp gitu kan, datanya data gede itu, big data itu. Yang kayak gitu yang susah diamanin gitu. Kalau bocor gimana? Orang website dia bisa bocor, apalagi aplikasi orang gitu, maksudnya buat maintenance aplikasi sendiri masih gono gini gitu permasalahannya. Ya mungkin itu aja ya. Stream kali ini udah 3 kali gue ngomong. Ya pokoknya ini tuh kebijakannya masih nggak terlalu jelas bagi gue, nggak terlalu bener lah. Umpamanya terlalu semena-mena kalau menurut gue. Semena-mena waka ya oke. Untuk penutup biar keren ya kan, ada cantolannya di sini nih. Oke, thank you buat yang nonton live maupun replay. Gue sangat berterima kasih karena udah hadir di live stream gue. Gue sangat berterima kasih udah nemenin. Walaupun nggak ada yang ngechat ya, gue juga bingung. Padahal sokap aja itu gue udah berterima kasih banget. Sokap aja bro, ngobrol bareng gitu, ngopi bareng, rokok bareng ya kan. Santai aja di tempat gue mah, nongkrong aja gitu. Mau ngomong apa kek terserah gitu. Gue mah YouTube gue terbuka buat orang-orang yang pengen ngobrol aja gitu, yang bener-bener pengen ngecil gitu, ngopi, ngerokok gitu ya, gitu aja dah. Thank you buat semuanya ya yang nonton replay maupun live kali ini. Gue udah sejam ternyata live, padahal gue niatnya cuma 30 menit ya, karena menurut gue akar permasalahannya yang kayak tadi ya, PSE lah segala macem, yang menurut gue terlalu semena-mena gitu. Thank you dah. Oke, terakhir kali dah gue bilang terima kasih. Oke, bye.